Saat majikanmu minta paspormu nggak ada? Pasporku nggak ada, terus majikan kan curiga kok nggak ada, dikira ya tahu lah akhirnya kalau aku tuh Paspornya kamu gadein? pinjam uang itu udah. Nah terus selanjutnya? Kembali lagi sama aku Endang Naning. Kali ini aku mau sharing-sharing nih. Aku mau sharing-sharing tentang TKW yang sedang menggadaikan paspornya dan juga akhirnya kehilangan pekerjaan ya. Seperti apa klarifikasinya? Yuk simak terus videoku. Halo Kak. Iya, kamu kemarin yang telepon aku ya? Iya. Kamu telepon aku itu kemarin kenapa? Kamu telepon aku? Iya kan aku di interminate sama majikan. Tapi pasporku kan saya gadekan gitu loh. Saya gadekan di agensi. Terus Di agenmu sendiri? agenku yang lama. Soalnya kan aku habis renew kontrak, tapi setelah renew sama majikan agenku diganti. Oh, setelah renew sama majikan agenmu diganti? Itu agenku lama yang... Oh, intinya gini, kamu itu di agenmu itu udah 2 tahun nih? Iya. Terus kamu mau renew di majikan itu? Renew di agen yang lain? Iya. Nah, di saat majikanmu minta paspormu nggak ada? Pasporku nggak ada, terus majikan kan curiga kok nggak ada, dikira ya tahu lah akhirnya kalau aku tuh Paspornya kamu gadein? Pinjam uang itu udah. Nah, terus selanjutnya? Saya di interminate, saya diharuskan pulang tanggal 23. Kamu di interminate tanggal berapa? Tanggal 14. 14 kemarin? Iya. Oh, terus diberikan tiket tanggal 23? Oke. Terus kamu udah berusaha komunikasi sama agenmu? Sudah, saya sudah datang ke kantor, sudah saya WhatsApp, tapi saya disuruh membayar 30 juta dulu baru paspor dikembalikan. Oke, karena kamu pinjam berapa sih di situ? Saya pertama pinjam 10.000, terus pinjam lagi 2.000, jadi total 12.000. Oke, terus setiap bulan itu berapa kamu harus bayar kemarin tuh? Setiap bulannya angsurannya 3.200 selama 9 bulan. 3.200 selama 9 bulan? Oke, dan kamu belum bayar sama sekali? Belum. Karena baru pinjam? Iya, baru pinjam, saya pinjamnya bulan Juni. Oh, jadi belum bayar? Belum. Masih baru? Iya. Udah baru pinjam, udah ketahuan majikan? Terus Kamu di interminate ini. Kamu nggak berusaha ngomong ke agenmu kalau untuk carikan majikan baru? Sudah, saya sudah bilang ke agen suruh carikan majikan, tapi agensi bilang saya suruh bayar itu dulu, yang dilunasin dulu, baru dia mau bantu carikan majikan. Nah, uang yang kamu pinjam itu tadi masih ada apa? Udah nggak ada, soalnya kan waktu itu saya pinjam karena ibu saya jatuh di kamar mandi, terus kakinya retak harus dioperasi. Jadi saya kirimkan untuk biayai operasi ibu itu. Oke. Terus kamu kan ada, kalau kamu di interminate kan ada uang interminate, lanjutnya yang mana? Ya itu buat ongkos di sini, soalnya kan di boardingnya agen itu yang apa? Kamu juga bayar? Bayar seharinya 100. Berapa? Seharinya 100. Sehari 100 terus? Oh, itu sak mangane? Iya. Oh, berarti di agenmu walaupun di interminate tetap bayar? Tetap bayar. Oh, oke. Berarti kamu udah bayar berapa hari di situ? 9 hari. Jadi 900? 900. Oke. Terus kamu tadi habis kamu habis dari mana tadi? Ini saya di KJRI mau ngurusin paspor itu, tapi nanti saya mau kantor polisi dulu. Oh gitu. Surat kehilangan. Oke. Yang saya tahu katanya kamu udah ada telepon Miss Yuni ya? Iya, saya telepon Miss Yuni, minta bantuan Miss Yuni juga sama Kak Boni juga. Terus sama Kak Jari dibantu? Iya, dibantu, tapi ini suruh ke kantor polisi dulu, minta surat kehilangan dulu, nanti selanjutnya dibantu sama pihak KJRI. Oke, kamu mau ngomong apa ke Miss Yuni? Terima kasih Miss Yuni sudah bantu saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, makanya makasih banget. Oke, dan terima kasih buat siapa lagi? KJRI terima kasih juga sama Kak Boni, sama pihak KJRI juga yang sudah bantu saya. Soalnya kan waktunya juga mepet Kak, tanggal 23 saya harus pulang, sedangkan paspor nggak ada. Saya kalau di sini disuruh overstay kan saya juga nggak mau. Pernah nggak itu agenmu ngasih solusi? Dikasih solusinya saya disuruh part time. Nanti pembayarannya tuh dibagi saya 2, agensinya 1. Berarti kalau kamu agenmu dapat 2.000, kamu dapat 1.000? Gitu, terus sampai
itu sampai hutang saya hutangmu lunas. Jadi Iya. walaupun kamu overstay nggak apa-apa. Iya, katanya nggak apa-apa karena itu yang dikerjakan itu di partner agent saya itu, tapi sayanya nggak mau, saya takut, saya pengen pulang aja gitu dulu, nanti gampang cari majikan lagi gitu. Jangan overstay ya. Iya, saya nggak mau kalau overstay. Oke, ya udah. Jadi kan jadi keputusan bulat kamu sekarang itu kamu nggak ingin overstay lah ya. Iya, saya nggak mau overstay, makanya saya mau pulang dulu, nanti baru cari majikan lah. Takut ya, takut ada Iya, apa ya. takut ada apa-apa, risikonya tambah besar nanti kalau saya overstay juga, ya kan? Oke, ya sudah. Kalau gitu next kalau kamu itu ini misalnya pulang nih Kak jadi bantu kamu tuh. Terus apa namanya kamu akan jangan gadein paspor lagi. Iya, Kak, ya sudah Jangan ini ya. sudah jadi pelajaran, saya sudah kapok, saya nggak akan kayak Padahal di majikanmu yang pertama 2 tahun tuh nggak ada masalah ya. nggak ada. Saya juga nggak pernah namanya pinjem-pinjem ke bank lain apa-apa, nggak ada. Cuman karena kemarin itu kan bulan 5 posisi saya habis cuti, baru sampai sini ibu saya jatuh itu, jadi saya kan belum pegang uang lagi, makanya saya sampai gedein paspor saya. Kenapa nggak pinjem bank? Enggak, kan agensi saya ini nawarin terus gitu. Oh dari dulu nawarin duit terus. Iya, tapi saya dulu kan nggak mau karena kalau kita ikut agensi ini paspor itu ditahan dari kita datang sampai nanti kita habis kontrak. Oh gitu. Ha-ha. Jadi intinya kamu milih nggak pinjem bank, nggak milih pinjem bank. Iya, Kamu pikir kamu percaya dengan genmu. iya, ternyata kayak gini. Ya sudah, habis ini hati-hati ya, ini Iya, teman-teman Kak, ya kita makasih ambil. ya Kak Boni sudah bantu saya. Saya juga nggak tahu dia anaknya siapa, telepon nangis-nangis itu ya. Jadi kamu tahu aku dari mana? Dari TikTok. Oh, oke, ya udah habis ini hati-hati ya. Iya, Ini Kak. pelajaran teman-teman untuk yang lainnya ya. Iya. Jangan sampai overstay. Kalau memang ada jalan yang lebih baik, jangan jalan yang tidak overstay. Jadi pilih yang tidak overstay Iya. ya. Jadi ya udah, makasih ya sayangnya. Iya, Habis ini makasih. kantor polisi ya. Iya. Ya sudah, makasih ya. Iya, Apa Kak. sayangku, semangat ya. Iya. Jangan nyerah. Pulang. Enggak, ya pulang nanti proses lagi Ya, aja. Nggak jangan tahu. overstay ya. Iya, nggak mau saya overstay. Ya sudah kalau gitu. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Itulah klarifikasi Mbak TKW yang sedang diinterogasi ya. Karena dia sudah kebingungan ya, minta bantuan, akhirnya dibantu dengan Kak Boni dan juga Miss Yuni. Seperti itulah ya teman-teman, kalau kita nggak berhati-hati di luar negeri, akhirnya apa, kita itu kelabaan. Kalau kita ketemu orang baik ya alhamdulillah ya, pasti ditolong ya. Tapi kalau tidak, bagaimana dengan nasib kita, betul nggak? Kita itu di Hong Kong itu pedoman kita itu apa? Paspor, visa, terus kontrak kerja itu harus ada ya. Kalau tidak ada itu, kita itu seperti orang hidup tapi tak bernyawa. Seperti itulah ya teman-teman, karena memang itu benar-benar penting ya, jangan sampai itu terjadi sama kita ya, itu jangan sampai terjadi. Seperti itulah ya. Kita nggak nyalahin mbaknya ya, ya karena memang ada musibah dan juga dia juga kena apa ya namanya, kena hasutan lah, seperti itulah, dan akhirnya dia juga mau ya hutang dan menggadaikan paspor. Itu jangan sekali ya, jangan sampai menggadaikan paspor, itu sangat berbahaya. Nesto. Ya seperti itulah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di videoku selanjutnya, bye bye.